Wulan tidak pernah menyangka bahwa gaun merah yang ia kenakan untuk merayakan cinta justru menjadi saksi bisu kehancuran harga dirinya tepat di malam pergantian tahun. Di saat seluruh dunia bersorak merayakan harapan baru, Wulan justru dipaksa menyaksikan pengkhianatan Ardi yang begitu keji, menghancurkan segala pengabdiannya dalam sekejap mata. Namun, roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang dibayangkan. Luka itu menjadi bahan bakar yang mengubah istri yang terabaikan menjadi ratu bisnis yang tak tertandingi. Kini, saat Ardi jatuh miskin dan bersimpuh memohon ampun di hadapannya, Wulan hanya tersenyum dingin dari puncak kesuksesan yang tak mungkin lagi bisa digapai oleh sang mantan suami. Bagaimana cara Wulan membalas dendam dengan cara yang paling elegan hingga membuat Ardi menyesal seumur hidupnya? Kisah kebangkitan yang luar biasa ini akan segera dimulai. Namun sebelum itu, kami ingin menyapa kalian semua yang sudah hadir di sini. Kamu sedang menonton dari kota mana? Silahkan tulis nama kota kamu di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Malam itu, Jakarta dibalut oleh gemerlap lampu warna-warni yang menandakan perayaan pergantian tahun akan segera tiba. Di dalam sebuah rumah bergaya minimalis yang tertata rapi, Wulan berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun merah berbahan sutra. Gaun itu adalah hadiah ulang tahun dari Ardi 2 tahun lalu. Sebuah simbol janji bahwa sesibuk apapun mereka, malam tahun baru akan selalu menjadi waktu milik berdua. Jemari Wulan bergerak perlahan merapikan tatanan rambutnya, sementara senyum tipis tersungging di bibirnya, meski ada gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan dari matanya. Ia telah menghabiskan sepanjang sore di dapur, memasak menu favorit Ardi, mulai dari steak wagyu hingga puding coklat yang lembut. Semuanya ia persiapkan dengan penuh cinta, sebagai upaya untuk mencairkan suasana rumah yang beberapa bulan terakhir terasa dingin dan kaku. Namun, jarum jam terus berdetak melewati angka 8, lalu 9, dan suasana rumah tetap sunyi tanpa suara deru mobil Ardi di halaman. Wulan duduk di kursi makan yang sudah ditata cantik dengan lilin aromaterapi yang mulai memendek. Rasa hampa mulai merayap di dadanya. Sebuah perasaan yang sudah sering ia tepis belakangan ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Arbi mungkin sedang terjebak kemacetan parah karena seluruh warga kota tumpah ruah ke jalanan untuk merayakan malam bergantian tahun. Berkali-kali ia melirik ponselnya yang tergeletak bisu di atas meja, berharap ada satu saja pesan singkat atau panggilan masuk yang memberikan kabar. Cahaya lilin yang menari-nari di atas piring kosong seolah menjadi saksi bisu betapa setianya Wulan menunggu di tengah ketidakpastian. Di balik keanggunannya malam itu, tersimpan kecemasan yang mendalam, sebuah firasat yang membisikkan bahwa kemeriahan di luar sana hanyalah kontras dari keretakan yang mulai menganga dalam rumah tangganya. Wulan menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang, tetap berusaha menjaga harapan bahwa suaminya akan pulang sebelum kembang api pertama meluncur ke langit. Harapan itu perlahan memudar, seiring dengan padamnya lilin di atas meja makan, yang kini hanya menyisakan aroma sumbu terbakar. Wulan akhirnya menyerah pada penantiannya saat jam dinding berdentang 12 kali, diiringi suara gemuruh kembang api yang meledak bersahutan di langit malam, menandakan tahun telah resmi berganti. Namun bagi Wulan, sorak-sorai dari kejauhan itu terasa seperti ejekan bagi kesunyian yang menyelimuti ruang makannya. Ia bangkit dengan gerakan lambat, mematikan lampu ruang tengah, dan berjalan menuju kamar dengan langkah gulai yang terasa berat. Kesunyian di dalam rumah ini terasa lebih menyesakan daripada kebisingan di luar sana, seolah setiap sudut dinding sedang menatapnya dengan rasa iba. Ia melepas anting-antingnya satu persatu, menatap bayangan dirinya yang kini terlihat pucat di bawah lampu kamar yang temeram. Ketidakhadiran Ardi malam ini bukan sekedar masalah kemacetan atau urusan kantor yang mendadak. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang selama ini coba ia mungkiri. Wulan merebahkan tubuhnya di sisi tempat tidur yang masih rapi, memeluk bantal suaminya yang masih menyisakan aroma parfum yang familiar, namun terasa asing. Pikirannya melayang pada kenangan tahun-tahun awal pernikahan mereka, saat Ardi akan selalu memastikan mereka berada di tempat yang sama untuk menghitung mundur detik-detik terakhir tahun yang lama. Perubahan ini terjadi begitu perlahan namun pasti, dimulai dari panggilan telepon yang sering diabaikan hingga alasan pertemuan klien yang selalu berakhir melampaui tengah malam.
Di tengah kegelapan, Wulan memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan-bayangan buruk yang mulai menari di benaknya. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis yang bisa retak kapan saja, menunggu momen di mana kebenaran akan muncul ke permukaan dan menghancurkan ketenangan semu yang selama ini ia pertahankan demi keutuhan rumah tangganya. Bayangan buruk itu akhirnya mewujud menjadi kenyataan ketika sinar matahari pertama di tahun yang baru menyelinap masuk melalui celah gorden, namun sisi tempat tidur di sebelah Wulan tetap dingin dan tak tersentuh. Ardi baru melangkah masuk ke dalam rumah saat aroma kopi pagi mulai memenuhi udara, tampak berantakan dengan kemeja yang sedikit kusut dan wajah yang memancarkan keletihan yang dipaksakan. Tidak ada pelukan hangat atau ucapan maaf yang tulus. Pria itu hanya bergumam tentang proyek konstruksi di pinggir kota yang mengalami kendala teknis, sehingga ia harus menginap di lokasi demi memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Wulan hanya mengangguk pelan, jemarinya menggenggam erat cangkir porselen hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak pertanyaan yang sebenarnya ingin ia muntahkan sejak semalam. Ia memperhatikan bagaimana suaminya menghindari kontak mata langsung. Sebuah perilaku yang sangat berbeda dari sosok Ardi yang dulu selalu terbuka tentang setiap detail kecil dalam kesehariannya. Kehampaan itu kini berubah menjadi kecurigaan yang tajam, ketika Wulan menemukan sebuah struk pembelian dari toko bunga ternama di saku celana kotor Ardi yang tertinggal di lantai kamar mandi. Tanggalnya tercatat tepat pada tanggal 31 Desember sore hari. Namun tak ada satupun tangkai bunga yang sampai ke tangannya, atau menghiasi meja makan mereka semalam. Alih-alih meledak dalam amarah, Wulan memilih untuk menyimpan secari kertas itu di laci meja riasnya. Sebuah tindakan kecil yang menandakan dimulainya perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perannya sebagai istri yang penurut selama ini mungkin telah membuatnya buta terhadap tanda-tanda yang terpampang nyata di depan mata. Konflik batin yang hebat mulai berkecamuk, antara keinginan untuk mempertahankan mahligai rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun, atau mulai menyiapkan diri menghadapi badai yang tampak sudah sangat dekat di depan mata. Badai yang dikhawatirkan itu akhirnya menemukan jalannya untuk menerjang ketika sebuah kesempatan tak terduga datang di tengah keheningan sore yang gerimis. Saat Ardi sedang membersihkan diri di balik pintu kamar mandi yang tertutup rapat, ponselnya yang diletakkan di atas nakas terus bergetar tanpa henti, memancarkan cahaya terang di dalam kamar yang mulai redup. Wulan, yang awalnya berniat mengabaikan perangkat elektronik itu, akhirnya merasa terusik karena getarannya seolah menuntut perhatian segera. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih ponsel tersebut, berharap itu hanyalah panggilan penting dari rekan bisnis atau urusan proyek yang sempat Ardi ceritakan tadi pagi. Namun, matanya justru menangkap sebuah notifikasi pesan singkat yang muncul di layar kunci. Berasal dari nama yang sama sekali tidak ia kenali sebelumnya. Angel. Isi pesan itu begitu singkat, namun cukup tajam untuk mengiris hati Wulan seketika. Terima kasih untuk mawar merah dan malam pergantian tahun yang luar biasa semalam sayang. Sampai bertemu besok di kantor. Dunia seakan berhenti berputar bagi Wulan saat ia membaca baris demi baris kata yang menghancurkan segala pembelaan yang selama ini ia bangun untuk suaminya. Struk toko bunga yang ia temukan di saku celana tadi pagi, kini memiliki tujuan yang jelas. Dan tempat tujuannya bukan untuk dirinya. Rasa sesak yang luar biasa menghimpit dadanya, membuatnya sulit untuk sekadar menghirup udara. Sementara suara kucuran air dari kamar mandi terdengar seperti dentuman keras yang memperingatkannya akan pengkhianatan yang nyata. Alih-alih melempar ponsel itu atau berteriak histeris, Wulan justru mematikan layarnya dengan tenang dan meletakkannya kembali ke posisi semula, tepat sebelum Ardi keluar. Ia menyadari bahwa rutinitasnya sebagai istri yang pasif harus segera berakhir, karena kini ia dipaksa untuk bertindak, bukan lagi demi cinta yang telah dikhianati, melainkan demi harga diri yang mulai bangkit. Harga diri yang mulai bangkit itu mendorong Wulan untuk melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadi seorang detektif bagi hidupnya sendiri. Alih-alih tenggelam dalam tangisan, ia memulai pagi berikutnya dengan ketenangan yang menakutkan, memperhatikan setiap detail gerak-gerik Ardi saat pria itu bersiap menuju kantor dengan setelan kerja yang licin. Setelah pintu depan tertutup dan suara mesin mobil menjauh, Wulan segera membuka laptopnya. Jemarinya bergerak lincah menelusuri mesin pencarian dan media sosial untuk menemukan sosok bernama Angel. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sebuah profil dengan foto wanita muda yang tampak ceria,
mengenakan bros cantik yang Wulan kenali sebagai desain terbatas dari sebuah toko perhiasan langganan mereka. Foto tersebut diunggah tepat di malam tahun baru, dengan latar belakang restoran mewah di puncak gedung yang seharusnya menjadi tempat makan malam romantis Wulan dan suaminya. Pencarian itu membawanya pada kenyataan pahit bahwa Angel adalah staf administrasi baru yang direkrut langsung oleh Ardi 3 bulan lalu. Wulan mulai memperhatikan perubahan gaya hidup Ardi yang menjadi lebih mewah dan sering berbohong. Ia mulai mencatat perubahan jadwal kepulangan Ardi yang sinkron dengan unggahan-unggahan Angel tentang lembur dan makan malam bersama tim kerja yang ternyata hanya berisi mereka berdua. Rasa perih itu kembali datang. Namun kali ini ia menolaknya. Ia mengubah luka itu menjadi bahan bakar untuk tetap waspada. Ia mulai memeriksa mutasi rekening bersama yang jarang ia sentuh. Menemukan serangkaian transaksi di butik-butik mahal dan toko kosmetik yang tak pernah masuk ke dalam lemari rumah mereka. Setiap temuan baru adalah bukti bahwa Ardi telah membangun kehidupan paralel yang indah di atas fondasi kebohongannya. Wulan menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan sekedar orang ketiga, melainkan pengkhianatan terencana dari orang yang paling ia percayai. Kini, rutinitas menyeduh teh di sore hari telah berganti menjadi strategi untuk mengumpulkan setiap kepingan puzzle pengkhianatan ini, sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang. Strategi untuk mengumpulkan setiap kepingan puzzle pengkhianatan ini membawa Wulan melangkah keluar rumah, bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan kelas atas, tempat di mana transaksi kartu kredit Ardi terakhir kali tercatat di sebuah butik perhiasan ternama. Dengan langkah yang anggun namun penuh kewaspadaan, Wulan menyusuri koridor mal yang luas, hingga langkahnya mendadak berhenti di depan etalase kaca sebuah kafe eksklusif. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, ia menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ardi sedang duduk berdampingan dengan seorang wanita yang sangat ia kenali dari foto di media sosial, Angel. Wanita itu tertawa lepas saat Ardi dengan lembut menyisipkan seuntai kalung emas ke lehernya, sebuah gestur penuh kemesraan yang dulu hanya menjadi miliknya. Wulan berdiri mematung di balik pilar besar, menyaksikan suaminya memberikan perhatian yang begitu intens, jenis perhatian yang telah lama hilang dari rumah mereka. Ardi tampak begitu berbeda. Ia terlihat jauh lebih bersemangat dan penuh kehidupan dibandingkan saat berada di meja makan bersamanya. Meski matanya terasa panas, Wulan memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak dan tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh di tempat umum. Ia segera merogoh ponsel dari tasnya, mengambil beberapa foto dan rekaman video singkat dari kejauhan sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan. Tidak ada keinginan dalam dirinya untuk menghampiri meja itu dan menciptakan kegaduhan yang memalukan, karena ia tahu bahwa amarah sesaat hanya akan membuatnya terlihat lemah. Saat melihat Ardi mengecup tangan Angel dengan penuh kasih sebelum mereka beranjak dari kursi, Wulan berbalik dengan perlahan, memantapkan hati bahwa pertemuan tanpa sengaja ini adalah tanda terakhir yang ia butuhkan. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat berbeda. Ia bukan lagi istri yang ragu, melainkan seorang wanita yang sedang menyusun rencana besar untuk merebut kembali kendali atas masa depannya. Wanita yang sedang menyusun rencana besar untuk merebut kembali kendali atas masa depannya itu tiba di rumah dengan ketenangan yang nyaris membeku. Ketika Ardi pulang beberapa jam kemudian dengan wajah tanpa dosa, Wulan menyambutnya dengan senyuman yang tampak tulus, namun tidak lagi mencapai matanya. Ia menyajikan makan malam seperti biasa, tetapi pembicaraan mereka kini terasa seperti sebuah sandiwara yang dipentaskan dengan sempurna. Di balik sikapnya yang tetap melayani, Wulan mulai menjalankan taktik senyap dengan mengalihkan fokus pada dokumen-dokumen keuangan keluarga yang selama ini ia percayakan sepenuhnya pada sang suami. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa beberapa aset yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka mulai dialihkan secara perlahan ke atas nama pihak lain. Sebuah langkah yang mengonfirmasi bahwa Ardi sedang berusaha membangun fondasi baru bersama Angel di atas keruntuhan rumah tangga mereka. Ketegangan yang tersembunyi ini membuat Wulan semakin berhati-hati dalam setiap kata yang ia ucapkan, memastikan Ardi tidak menaruh curiga sedikit pun bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia mulai memilah barang-barang pribadinya, mengamankan surat-surat penting, dan secara diam-diam menghubungi pengacara keluarga untuk berkesukasi menenangkan hatinya. Logikanya kini bekerja lebih keras daripada perasaannya, memaksa hati yang hancur untuk mengalah demi strategi pertahanan yang matang. Wulan menyadari bahwa untuk menang, ia tidak boleh terlihat seperti korban yang lemah, melainkan harus menjadi pengatur serangan yang tak terduga.
Setiap kali Ardi menerima telepon rahasia di balkon atau tersenyum pada layar ponselnya, Wulan hanya mencatat detail tersebut dalam benaknya tanpa mengeluarkan sepatah kata protes pun. Ia sedang membangun sebuah benteng kesabaran, menunggu saat yang paling tepat untuk meruntuhkan topeng kesetiaan palsu yang masih dikenakan suaminya dengan begitu percaya diri. Benteng kesabaran yang sedang dibangun Wulan menemukan sekutu tak terduga saat langkah kakinya membawa ia ke sebuah pameran desain interior di pusat kota. Di antara hiruk-pikuk pengunjung yang mengagumi karya seni arsitektur, seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan tajam mengenali Wulan dan memanggil namanya dengan nada penuh kejutan. Pria itu adalah Robi, sahabat masa kuliah yang dulu pernah berkompetisi dengannya dalam memperebutkan gelar lulusan terbaik di jurusan desain. Robi kini telah menjelma menjadi pengusaha sukses di bidang kuliner dan properti. Sosok yang masih memancarkan energi positif yang sama seperti 10 tahun lalu. Pertemuan itu menjadi oase bagi Wulan yang selama ini merasa terisolasi dalam peran ibu rumah tangga yang pasif. Mengingatkannya kembali pada gairah seni yang pernah ia padamkan demi mendukung ambisi karier Ardi. Sambil menikmati secangkir kopi di sudut galeri, Robi mendengarkan dengan saksama saat Wulan berbicara tentang kerinduannya untuk kembali berkarya, meski ia tetap merahasiakan prahara rumah tangganya. Robi yang memiliki intuisi tajam, menangkap ada api yang tersimpan di balik ketenangan Wulan dan tanpa ragu menawarkan sebuah peluang besar. Ia membutuhkan seorang konsultan desain untuk proyek restoran barunya yang mengusung konsep kehangatan keluarga. Sebuah ironi yang menyentil batin Wulan, namun juga menjadi tantangan yang ia butuhkan. Robi meyakinkan Wulan bahwa bakatnya terlalu besar untuk sekedar disimpan di balik dinding rumah, dan kerjasama ini bisa menjadi pintu baginya untuk kembali bersinar di industri kreatif. Wulan merasakan harapan baru mulai bersemi di dalam dadanya. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan keluar untuk membangun kemandirian finansial yang kokoh. Di bawah naungan atap galeri itu, Wulan setuju untuk bergabung dalam proyek Robi, sebuah langkah awal yang akan mengubah statusnya dari istri yang terabaikan menjadi wanita karir yang mulai diperhitungkan. Langkah awal yang akan mengubah statusnya dari istri yang terabaikan menjadi wanita karir yang mulai diperhitungkan itu ia jalani dengan penuh kerahasiaan. Wulan kini menjalani kehidupan ganda yang melelahkan, namun sekaligus membangkitkan semangat hidupnya yang sempat padam. Setiap pagi, setelah memastikan Ardi berangkat ke kantor dengan bekal yang tetap ia siapkan, Wulan segera mengganti daster rumahan dengan pakaian kerja yang elegan, lalu bergegas menuju studio milik Robi atau meninjau lokasi proyek. Di sana, ia kembali menjadi sosok yang cerdas, tegas, dan penuh inovasi, menggoreskan sketsa-sketsa interior yang memukau banyak orang. Robi memberikan ruang seluas-luasnya bagi Wulan untuk berekspresi. Bahkan seringkali mereka terlibat dalam diskusi mendalam hingga petang menyapa, membuat Wulan hampir lupa pada beban berat yang menantinya di rumah. Namun pembagian waktu ini menuntut ketelitian yang luar biasa, agar Ardi tidak mencium gelagat perubahan pada istrinya. Wulan harus selalu memastikan dirinya sudah sampai di rumah sebelum sang suami kembali. Kembali mengenakan apron seolah-olah ia hanya menghabiskan waktu dengan membersihkan debu atau membaca buku di sofa. Di sisi lain, Ardi justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Seringkali pulang dengan aroma parfum wanita yang berbeda, atau bekas lipstik yang samar di kerah bajunya. Namun ia tidak sadar bahwa Wulan kini tidak lagi merasa hancur melihat hal itu. Rasa ragu yang dulu sempat menghantuinya perlahan mulai terkikis oleh rasa percaya diri yang tumbuh seiring keberhasilan proyek-proyek kecil yang ia selesaikan bersama Robi. Wulan mulai menyadari sebuah kebenaran yang memberdayakan, bahwa ia tidak membutuhkan Ardi untuk menjadi sosok yang berharga. Fokusnya kini terpecah, bukan karena rasa cemburu, melainkan karena ambisi untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba untuk pergi, ia akan melangkah keluar dengan fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah Ardi bayangkan. Fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat daripada yang pernah Ardi bayangkan menjadi target utama Wulan. Namun, sebuah penemuan tak terduga di laci ruang kerja suaminya justru mengguncang ketenangan yang baru saja ia bangun. Saat sedang mencari dokumen asuransi kesehatan yang masa berlakunya hampir habis, jemari Wulan menyentuh sebuah amplop coklat tebal yang tersembunyi di balik tumpukan berkas lama. Di dalamnya,
ia menemukan tumpukan surat peringatan dari bank dan akta penjaminan aset yang menunjukkan bahwa rumah tempat mereka bernaung selama 10 tahun terakhir telah dijadikan agunan untuk pinjaman dalam jumlah fantastis. Jantungnya berdegup kencang saat melihat tanda tangan Ardi yang tertera di sana, menyadari bahwa suaminya telah mempertaruhkan satu-satunya tempat tinggal mereka demi menutupi gaya hidup mewah yang ia pamerkan kepada Angel. Kebenaran pahit itu menghantam Wulan laksana ombak besar di tengah malam, mengungkap bahwa selama ini Ardi tidak hanya mengkhianati janji setianya, tetapi juga keamanan masa depan mereka. Ia menelusuri aliran dana dari pinjaman tersebut melalui sisa laporan yang ada, menemukan jejak transaksi besar untuk pembelian apartemen atas nama Angel dan biaya perjalanan liburan ke luar negeri yang tak pernah ia ketahui. Kesadaran bahwa dirinya terancam kehilangan atap di atas kepalanya membuat kemarahan yang selama ini ia tekan mulai mendidih di balik ketenangannya. Wulan segera memotret setiap lembar dokumen tersebut sebagai bukti tambahan yang krusial untuk proses hukum yang tengah ia siapkan. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai pasangan yang sedang khilaf, melainkan sebagai sosok asing yang egois dan tega membiarkan istrinya jatuh dalam kemiskinan demi memuaskan ambisinya sendiri. Di tengah kegelapan ruang kerja itu, Wulan bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam bersama kapal yang sedang dihancurkan oleh Ardi. Ia harus bertindak lebih cepat sebelum bank mengetuk pintu rumah mereka dan merampas segalanya. Ia harus bertindak lebih cepat sebelum bank mengetuk pintu rumah mereka dan merampas segalanya. Karena waktu seolah berputar kembali, membawa Wulan pada ambang pergantian tahun berikutnya yang terasa jauh lebih mencekam. Suasana kota kembali meriah dengan trompet dan lampu-lampu. Namun di dalam hati Wulan, hanya ada kesunyian yang dingin dan tekad yang telah membatu. Malam itu, Ardi kembali berpamitan dengan alasan yang sama seperti tahun lalu, yaitu urusan operasional kantor yang tidak bisa ditinggal. Tanpa menyadari bahwa Wulan telah memasang jebakan kebenaran yang tak akan bisa ia hindari lagi. Setelah mobil suaminya meluncur pergi, Wulan tidak lagi duduk meratapi nasib di depan meja makan. Ia justru membuka gawai dan memantau akun media sosial yang selama ini ia awasi secara diam-diam. Di sana, ia melihat sebuah siaran langsung dari seorang rekan mereka yang memperlihatkan Ardi dan Angel sedang berdansa mesra di sebuah pesta eksklusif Hotel Bintang 5, merayakan kemewahan dari uang yang sebenarnya adalah hak masa depan rumah tangga mereka. Gemerlap kembang api mulai menghiasi cakrawala. Namun bagi Wulan, setiap ledakan di langit itu adalah simbol dari hancurnya kesabaran yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Ia menyaksikan bagaimana Ardi mengecup dahi Angel tepat saat hitungan mundur mencapai angka 0, sebuah pemandangan yang seharusnya menghancurkan jiwanya, namun anehnya justru memberikan kelegaan yang luar biasa. Ketidakpastian itu kini telah berakhir, digantikan oleh kepastian bahwa pria yang ia cintai telah benar-benar mati dalam ingatannya. Wulan menarik nafas panjang, membiarkan udara malam yang dingin mengisi paru-parunya, sementara ia mulai memindahkan seluruh bukti digital ke folder penyimpanan yang aman. Puncak emosi yang ia rasakan bukanlah kemarahan yang meledak-ledak, melainkan sebuah kejernihan pikiran untuk segera mengakhiri sandiwara ini. Di bawah cahaya kembang api yang berpijar, Wulan menutup laptopnya dengan mantap, menyadari bahwa tahun yang baru ini tidak akan lagi menjadi saksi penderitaannya, melainkan saksi dari kebangkitannya sebagai wanita yang bebas dari belenggu pengkhianatan. Wanita yang bebas dari belenggu pengkhianatan itu berdiri dengan tegap di ruang tamu saat fajar pertama Januari mulai menyapu lantai, menyambut kepulangan Ardi yang datang dengan sisa-sisa kegembiraan pesta semalam. Pria itu terhenti di ambang pintu, tampak terkejut melihat Wulan masih terjaga. Namun keterkejutannya berubah menjadi kebingungan saat melihat tumpukan koper besar berjajar rapi di dekat pintu keluar. Di atas meja kopi, Wulan telah menata rapi semua bukti yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Foto-foto mesra di kafe, rincian mutasi rekening yang mencurigakan, hingga dokumen penyitaan rumah yang selama ini disembunyikan. Ardi mencoba membuka mulut untuk merangkai alasan seperti biasa, namun Wulan mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar ia tetap diam dalam kebisuan yang mematikan. Tidak ada teriakan histeris atau tangisan memohon. Suara Wulan terdengar sangat tenang, namun memiliki otoritas yang belum pernah Ardi rasakan sebelumnya.
Ia menjelaskan dengan detail setiap langkah pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya, mulai dari pemberian bunga mawar hingga penggelapan aset demi wanita lain. Ardi yang awalnya mencoba bersikap angkuh, perlahan mulai merasa kecil saat menyadari bahwa istrinya yang selama ini dianggap lemah, ternyata memiliki kecerdasan untuk melacak setiap jejak kotornya tanpa celah. Wulan menyodorkan sebuah map berisi surat gugatan cerai dan kesepakatan pembagian harta yang telah disusun oleh pengacaranya, menuntut pengembalian aset yang telah diselewengkan. Konfrontasi elegan ini membuat Ardi terpaku. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan istrinya, tetapi juga menghadapi ancaman kehancuran reputasi yang selama ini ia banggakan. Wulan menatap suaminya untuk terakhir kali, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kosong seolah Ardi hanyalah debu yang harus segera dibersihkan dari hidupnya. Ia mengambil kunci mobil di atas meja, melangkah melewati suaminya yang masih membeku, dan meninggalkan rumah itu dengan keyakinan penuh bahwa babak paling gelap dalam hidupnya telah ia tutup selamanya, tepat saat matahari pagi mulai bersinar terang. Matahari pagi yang bersinar terang itu seolah memberikan restu pada keberangkatan Wulan menuju babak baru yang penuh dengan kemandirian. Di sisi lain, Ardi yang masih berdiri kaku di tengah rumah yang mulai terasa asing, perlahan menyadari bahwa kepergian istrinya bukan sekedar gertakan kosong. Ardi merasa di atas angin, meyakini bahwa dengan jabatan tingginya, ia akan mudah membangun kembali segalanya bersama Angel. Namun ia lupa bahwa selama ini, Wulanlah yang mengelola seluruh detail hidupnya, mulai dari investasi hingga jaringan sosial yang memperkuat posisinya. Saat ia mencoba menghubungi Angel untuk menceritakan apa yang terjadi, wanita itu justru terdengar enggan dan lebih fokus menanyakan kapan Ardi akan membelikannya mobil baru. Sebuah kontras yang mulai menyengat kesadaran Ardi tentang ketulusan yang baru saja ia sia-siakan. Sementara itu, Wulan tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu. Ia langsung memusatkan seluruh energinya pada proyek besar yang ditawarkan oleh Robi. Kehancuran rumah tangganya justru memicu kreativitas yang luar biasa, seolah setiap rasa perih yang ia rasakan diubah menjadi goresan desain interior yang penuh karakter dan keanggunan. Wulan mulai menunjukkan taringnya di dunia bisnis dengan mengambil keputusan-keputusan berani, termasuk memutus segala akses finansial yang masih menghubungkan namanya dengan utang-utang yang dibuat Ardi secara sepihak. Ia bekerja siang dan malam, membangun reputasi baru sebagai perancang yang tidak hanya memiliki selera tinggi, tetapi juga integritas yang tak terjatuhkan. Kabar tentang talenta Wulan mulai menyebar di kalangan pengusaha properti, membuat namanya sering disebut dalam pertemuan-pertemuan penting sebagai konsultan yang paling dicari. Di bawah bimbingan Robi dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri, Wulan mulai melihat bahwa masa depannya jauh lebih luas dan cerah tanpa bayang-bayang seorang suami yang hanya pandai berbohong. Masa depan yang jauh lebih luas dan cerah tanpa bayang-bayang kebohongan itu mulai terwujud nyata saat Wulan melangkah masuk ke ruang sidang dengan setelan formal yang memancarkan aura ketegasan. Proses hukum yang ia jalani berlangsung sangat cepat, berkat bukti-bukti digital dan dokumen keuangan yang ia susun dengan sangat rapi bersama pengacaranya. Di seberang meja, Ardi tampak kehilangan wibawanya. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa berat beban yang kini ia pikul setelah kenyataan pahit mulai menghantam karirnya. Tanpa dukungan Wulan yang selama ini menjadi otak di balik pengelolaan keuangannya, Ardi mulai terjebak dalam pusaran utang yang ia buat sendiri untuk memanjakan Angel. Sementara pihak bank mulai mengirimkan surat peringatan terhadap aset-aset yang ia jaminkan secara ilegal. Keputusan sulit harus dibuat ketika hakim mengetuk palu, meresmikan perpisahan mereka, sekaligus mewajibkan Ardi mengembalikan sebagian besar dana yang telah ia gelapkan dari tabungan bersama. Di saat yang bersamaan, karir Ardi di kantornya mulai goyah, karena isu penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi mulai tercium oleh Dewan Direksi. Sebuah konsekuensi logis dari gaya hidupnya yang tak lagi terkendali. Angel, yang semula selalu ada di sisinya saat uang masih mengalir deras, kini mulai menunjukkan sifat aslinya dengan sering menghindar dan menolak untuk membantu masalah finansial yang menjerat Ardi. Wulan menyaksikan semua itu dengan perasaan netral, seolah ia sedang menonton sebuah film tentang orang asing yang tak lagi memiliki tempat di hatinya. Ia memilih untuk melepaskan segala keterikatan emosional dan fokus pada sisa-sisa haknya yang berhasil ia selamatkan
untuk modal pengembangan usahanya. Janji yang pernah terucap di bawah langit Januari kini benar-benar telah terkubur, digantikan oleh lembaran kertas hukum yang memberikan Wulan kebebasan mutlak. Perpisahan ini bukanlah sebuah akhir yang menyedihkan bagi Wulan, melainkan sebuah gerbang emas menuju kebebasan yang selama ini terbelenggu oleh pengabdian yang salah alamat. Gerbang emas menuju kebebasan yang selama ini terbelenggu oleh pengabdian yang salah alamat kini terbuka lebar, mengantarkan Wulan pada sebuah ruang kerja baru yang ia sewa dengan sisa tabungan terakhirnya. Tanpa embel-embel nama besar suaminya, ia mulai membangun identitas baru di bawah bendera Wulan Design Studio, sebuah tempat di mana setiap sketsa dibuat dengan semangat untuk bangkit. Bulan-bulan pertama tidaklah mudah. Ia harus berjuang meyakinkan klien bahwa dirinya bukan sekedar mantan istri pengusaha sukses, melainkan seorang profesional dengan visi artistik yang unik. Robi terus memberikan dukungan moral tanpa henti, seringkali mengirimkan rujukan klien kelas atas yang membutuhkan sentuhan personal dalam menata hunian mereka. Wulan pun tak ragu untuk turun langsung ke lapangan, memanjat tangga di lokasi konstruksi, dan berdiskusi dengan para tukang hingga larut malam demi memastikan setiap sudut ruangan sempurna. Perjuangan keras itu mulai membuahkan hasil saat sebuah majalah gaya hidup terkemuka melirik salah satu proyek restorasi rumah tua yang dikerjakan Wulan. Keahliannya dalam memadukan elemen modern dengan kenyamanan rumah tangga tradisional membuat namanya mendadak viral di kalangan pencinta estetika. Pesanan mulai mengalir deras, tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga dari luar daerah, memaksa Wulan untuk memperluas tim kerjanya dan pindah ke kantor yang lebih luas. Di saat popularitasnya menanjak, ia tetap rendah hati dan menjaga kualitas pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Keberhasilan ini menjadi bentuk resolusi yang manis atas segala penghinaan yang ia terima di masa lalu. Wulan menyadari bahwa kemandirian bukan hanya tentang memiliki uang yang cukup, melainkan tentang menemukan kembali suara dan kepercayaan diri yang sempat tenggelam. Kini ia bukan lagi wanita yang menunggu di depan meja makan yang sepi, melainkan pemimpin bagi mimpinya sendiri yang sedang mekar dengan sangat indah. Pemimpin bagi mimpinya sendiri yang sedang mekar dengan sangat indah itu, kini menjadi topik pembicaraan utama di berbagai seminar kewirausahaan wanita. Sementara di sisi lain kota, kehidupan Ardi berputar ke arah yang berlawanan. Kehancuran finansial yang dialami pria itu tidak lagi bisa dibendung setelah bank akhirnya mengeksekusi penyitaan terhadap rumah yang selama ini menjadi satu-satunya aset berharganya. Ardi terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, sebuah realitas pahit yang segera membuat Angel menunjukkan wajah aslinya. Wanita yang dulu memujinya itu menghilang tanpa jejak, tepat setelah menyadari bahwa Ardi tidak lagi memiliki akses terhadap kemewahan. Bahkan, meninggalkannya dengan sejumlah tagihan kartu kredit yang belum terbayar. Roda kehidupan yang berputar drastis ini membuat Ardi merasakan kesepian yang dulu ia timpakan pada Wulan. Ia harus berjuang mencari pekerjaan baru di tengah hancurnya reputasi profesionalnya akibat skandal di kantor lama. Sementara berita tentang kesuksesan Wulan terus bermunculan di layar ponselnya, seperti pengingat akan kebodohan yang ia lakukan. Wulan, yang kini telah memiliki gedung kantor sendiri, terus melaju tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Proyek-proyeknya kini merambah ke desain hotel mewah di luar negeri, berkolaborasi dengan Robi dalam sebuah kemitraan yang sangat solid dan menguntungkan. Keberhasilan Wulan bukan hanya terlihat dari angka-angka di rekeningnya, melainkan dari kedamaian yang terpancar dari wajahnya setiap kali ia muncul di hadapan publik. Ia telah berhasil membuktikan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh kekuatan tangannya sendiri untuk membangun kembali apa yang telah diruntuhkan orang lain. Di titik ini, Wulan telah mencapai puncak yang tidak pernah dibayangkan oleh Ardi sebelumnya. Sebuah posisi di mana ia tidak lagi terjangkau oleh rasa sakit, melainkan dikelilingi oleh apresiasi dan prestasi yang murni lahir dari kerja kerasnya selama setahun terakhir. Apresiasi dan prestasi yang murni lahir dari kerja kerasnya selama setahun terakhir akhirnya memuncak dalam sebuah malam penganugerahan bergengsi di sebuah aula megah bertabur cahaya kristal. Wulan berdiri di atas panggung sebagai pemenang kategori desainer interior inovatif tahun ini, mengenakan gaun biru tua yang anggun dan memancarkan aura keberhasilan yang tenang. Saat ia memegang trofi emas di tangannya, ia tidak melihat bayangan kesedihan masa lalu,
melainkan wajah-wajah rekan kerja dan sahabat seperti Robi yang bertepuk tangan dengan tulus di barisan depan. Dalam pidato singkatnya, Wulan tidak menyinggung soal pengkhianatan. Ia hanya berbicara tentang bagaimana sebuah kehilangan bisa menjadi ruang kosong yang indah jika kita berani mengisi kembali dengan harapan dan karya nyata. Di saat yang sama, Ardi duduk di sebuah warung kopi kecil di sudut jalan, menatap layar televisi yang menyiarkan langsung acara tersebut dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Ia melihat mantan istrinya tampak jauh lebih muda, lebih cerah, dan jauh lebih berkelas dibandingkan saat masih bersamanya dulu. Kontras itu terasa seperti hantaman yang menyesakkan dada, terutama saat ia teringat bagaimana ia dulu meremehkan potensi Wulan dan menganggap wanita itu hanyalah pelengkap di rumahnya. Ardi kini menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, melainkan ia telah melepaskan permata berharga demi mengejar fatamorgana yang pada akhirnya mencampakkannya saat ia terjatuh. Kehidupan Wulan kini telah bertransformasi sepenuhnya, dari seorang wanita yang terabaikan menjadi ikon kesuksesan yang sangat menginspirasi banyak orang. Ia menutup malam itu dengan senyum kemenangan yang murni, menyadari bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari dunia. Dengan dukungan Robi yang selalu setia mendampingi di setiap langkah, Wulan merasa hidupnya kini telah utuh dengan cara yang paling terhormat. Ia telah berhasil menyelesaikan misi pribadinya untuk bangkit. Dan malam itu menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi. Berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi, memberikan Wulan keberanian untuk menghadapi masa lalu yang tiba-tiba muncul di depan pintu kantornya. Sore itu, ketika rintik hujan mulai membasahi kaca jendela, seorang pria dengan kemeja lusuh dan bahu yang merosot tampak menunggu di lobi dengan penuh kegelisahan. Itu adalah Ardi, namun bukan sosok angkuh yang dulu pernah ia kenal. Pria ini tampak jauh lebih tua, dengan guratu pedihan yang terpahat jelas di wajahnya. Saat Wulan melangkah keluar dari ruang kerjanya yang elegan, langkahnya terhenti sejenak. Namun ia tidak lagi merasakan debaran ketakutan atau amarah yang membakar. Ia hanya merasakan sebuah ketenangan yang dingin, seolah sedang menatap sebuah monumen dari masa yang sudah sangat lama berlalu. Ardi segera berdiri. Suaranya berdetar hebat saat ia mulai mengutarakan kata-kata yang dulu sangat Wulan nantikan, namun kini terasa hambar. Ia memohon ampun atas segala kebodohan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Mengakui betapa hancurnya hidupnya sejak Wulan pergi, dan betapa Angel telah meninggalkannya dalam keterpurukan terdalam. Ardi bersimpuh di hadapan Wulan, mengabaikan tatapan mata para staf kantor, memohon agar diberikan satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Ia bercerita tentang kegagalannya, tentang rumah yang telah disita, dan tentang kerinduannya pada kenyamanan yang dulu pernah Wulan ciptakan dengan penuh kasih sayang. Wulan mendengarkan setiap kalimat itu tanpa memotong sedikit pun. Matanya menatap Ardi dengan kebijaksanaan yang hanya bisa didapat dari luka yang telah sembuh. Baginya, pemandangan ini bukanlah bentuk kemenangan yang kejam, melainkan sebuah konfirmasi bahwa keadilan semesta sedang bekerja pada waktunya. Ia tidak lagi tergerak oleh air mata suaminya, karena ia tahu bahwa penyesalan Ardi lebih banyak disebabkan oleh kesulitannya sendiri daripada rasa bersalah yang tulus. Di tengah keheningan lobi kantor yang mewah itu, Wulan menarik nafas dalam-dalam, bersiap untuk memberikan jawaban yang akan menutup buku masa lalunya secara permanen. Jawaban yang akan menutup buku masa lalunya secara permanen itu keluar dari bibir Wulan dengan nada yang sangat stabil, nyaris seperti hembusan angin sore yang menyejukkan. Ia meminta Ardi untuk bangkit dan duduk di kursi tamu, menolak untuk melihat pria itu merendahkan diri lebih jauh di ruang publik yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Dengan tatapan yang jernih, Wulan menyatakan bahwa ia telah memaafkan segala kesalahan Ardi jauh sebelum pria itu datang memohon di hadapannya hari ini. Namun, ia menekankan dengan tegas bahwa memaafkan tidak berarti memberikan celah untuk kembali masuk ke dalam ruang pribadinya yang kini sudah tertata rapi. Baginya, Ardi adalah bagian dari bab masa lalu yang telah selesai dibaca, dan membuka kembali lembaran itu hanya akan merusak keindahan cerita baru yang sedang ia tulis. Wulan menjelaskan bahwa kasih sayang yang dulu ia berikan telah habis dibakar oleh pengkhianatan yang terjadi tepat di malam tahun baru yang lalu. Dan sisa abunya telah ia buang jauh-jauh. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai tempat untuk pulang, karena kini ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri, sebuah tempat yang jauh lebih aman dan bermartabat.
Ardi hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa tembok yang dibangun Wulan bukan terbuat dari kebencian, melainkan dari rasa hormat terhadap diri sendiri yang tak mungkin bisa ia tembus lagi. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau janji-janji manis yang biasanya Ardi gunakan untuk meluluhkan hati istrinya dulu. Wulan bahkan menawarkan bantuan dalam bentuk rujukan pekerjaan di salah satu proyek mitra bisnisnya jika Ardi benar-benar ingin memperbaiki hidupnya. Namun murni sebagai bentuk kemanusiaan, bukan ikatan perasaan. Saat Ardi akhirnya melangkah keluar dari gedung kantor itu dengan bahu yang semakin lunglai, Wulan kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang terasa jauh lebih ringan. Ia telah memberikan penutup yang paling adil, sebuah pengampunan yang membebaskan jiwanya, namun tetap mempertahankan batas yang menjaga kehormatannya sebagai wanita yang telah menang atas badai. Batas yang menjaga kehormatannya sebagai wanita yang telah menang atas badai itu kini menjadi fondasi bagi kehidupan barunya yang penuh dengan kedamaian dan makna. Malam tahun baru kembali tiba. Namun kali ini tidak ada lagi aroma kesedihan atau meja makan yang sunyi menanti kepulangan yang fana. Wulan berdiri di balkon lantai atas kantor pusatnya yang megah, memandang hamparan lampu kota yang berpijar laksana permata di bawah langit malam yang cerah. Di sampingnya, Robi hadir memberikan segelas minuman hangat, sebuah kehadiran yang konstan dan tulus tanpa menuntut apapun selain kebahagiaan Wulan. Saat jam mulai menghitung mundur detik-detik terakhir menuju pergantian tahun, Wulan merasakan sebuah getaran kepuasan yang mendalam di dadanya. Ia bukan lagi saksi dari kehancurannya sendiri, melainkan saksi atas kelahiran kembali jiwanya yang jauh lebih kuat dan bersinar. Gemerlap kembang api mulai meledak di angkasa, mewarnai langit dengan percikan warna-warni yang memukau, persis seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini maknanya sungguh berbeda bagi Wulan. Setiap ledakan di atas sana seolah menjadi tepuk tangan alam semesta untuk keberaniannya melepaskan apa yang menyakitinya demi mengejar apa yang menghargainya. Pesan moral dari perjalanannya terukir jelas, bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan istana yang kita bangun bersama orang lain, namun ia tidak akan pernah bisa menghancurkan kerajaan yang kita bangun di dalam diri kita sendiri, jika kita memiliki keberanian untuk bangkit. Keberhasilan terbesar Wulan bukanlah harta atau nama besar yang kini ia sandang, melainkan kemampuannya untuk tetap menjadi orang baik tanpa menyimpan dendam pada masa lalu yang kelam. Ia menutup matanya sejenak, membisikkan doa syukur karena tahun baru kali ini benar-benar menjadi saksi kemenangannya yang mutlak. Menang atas rasa takut, menang atas ketergantungan, dan menang atas keputusasaan. Saat ia membuka mata dan melihat Robi tersenyum di sisinya, Wulan tahu bahwa babak baru ini bukan lagi tentang memohon ampun atau mencari keadilan, melainkan tentang merayakan hidup yang ia pilih sendiri. Di bawah langit Januari yang penuh harakan, Wulan melangkah maju dengan keyakinan bahwa selama seseorang mencintai dirinya sendiri dengan cukup kuat, tidak akan ada pengkhianatan yang mampu mematikan cahayanya. Ceritanya berakhir bukan sekadar dengan kesuksesan finansial, melainkan dengan sebuah kemenangan batin yang abadi, meninggalkan jejak inspirasi bagi siapapun yang sedang berjuang di tengah kegelapan untuk terus percaya bahwa fajar akan selalu datang tepat pada waktunya.